Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Yang pertama yaitu tentang apa itu bilangan bulat, yaitu pengertiannya. Bilangan bulat ini dilambangkan dengan B besar, yang mana anggota-anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang di sebelah kanan dari 0 ini disebut dengan bilangan bulat positif. Yang sebelah kiri dari 0 kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Seterusnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Sebelum kita membandingkan bilangan bulat, kita buat terlebih dahulu garis bilangan. Di sini ada 0, sebelah kanan dari 0 berarti bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri dari 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. 1 lebih besar dari 0, 4 lebih besar dari 2, 4 lebih besar dari negatif 1, 3 lebih besar dari negatif 3. Artinya apa di sini? Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kanan, semakin besar. 3 besar dari negatif 1, 2 besar dari negatif 3. Sebaliknya, semakin ke kiri, semakin kecil. Negatif 3 kecil dari 2, atau negatif 3 kurang dari 2. Jika membanding, maka kita kenal dengan lambang ini. Kita baca dengan besar dari, dan lambang kedua kita baca dengan kurang dari. Bandingkanlah bilangan bulat berikut ini dengan memberi tanda besar dari atau lebih dari dan tanda kecil dari atau kurang dari. Yang pertama, negatif 3, 5. Kedua, negatif 8, negatif 1. Ketiga, 6, negatif 6. Yang keempat, 3, negatif 9. Nah, soal pertama adalah negatif 3 dan 5. Sebelum kita jawab, terlebih dahulu kita buat garis bilangannya. Di sini adalah 0,
1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti 5 ada di sebelah kanan dan negatif 3 ada di sebelah kiri. Sesuai dengan sifatnya, apabila sebelah kanan semakin ke kanan semakin besar, artinya 5 kanan dari negatif 3. 5 lebih besar atau lebih dari negatif 3. Berarti tanda yang kita gunakan adalah 5 lebih besar dari negatif 3. Negatif 3 karena di kiri 5, negatif 3 kurang dari 5. Atau negatif 3 kecil dari 5. Yang kedua, kita buat dulu garis bilangannya. Ini negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, negatif 8, negatif 1. 8 di sebelah kiri dari negatif 1. Semakin ke kiri, semakin kecil. Negatif 8 kurang dari negatif 1. Yang ketiga, lebih dahulu kita buat lagi. Ini dah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. 6 dan negatif 6. 6 sebelah kanan dari negatif 6. 6 semakin ke kanan semakin besar. 6 lebih besar dari negatif 6. Yang terakhir, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. 3, negatif 9. 3 di sebelah kanan negatif 9. Artinya 3 lebih besar dari 9. Di sini kita telah membandingkan bilangan bulat dengan memberi tanda besar dari atau kurang dari. Negatif 3 kurang dari 5. Negatif 8 kurang dari negatif 1. 6 lebih dari negatif 6. 3 lebih dari negatif 9. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu yang akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat ini ada 5 sifat yang akan kita pelajari. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup di sini, misalnya ada A adalah bilangan bulat ditambah dengan B bilangan bulat, maka hasilnya adalah C. C juga bilangan bulat. Kita tulis A dan B anggota dari bilangan bulat, maka C juga anggota dari bilangan bulat. Ini dinamakan dengan sifat tertutup. Contoh sederhananya seperti ini. Contohnya, 5 adalah bilangan bulat, ditambah 3 adalah bilangan bulat. Maka 5 ditambah 3, 8. 8 juga bilangan bulat. Artinya 5, 3 bilangan bulat. 8 bilangan bulat. Ini disebut dengan sifat tertutup. Misalnya lagi 3 ditambah 7, hasilnya 3 ditambah 7 10. 3 adalah bilangan bulat, 7 juga bilangan bulat. 3 ditambah 7 10 bilangan bulat. Ini disebut dengan sifat tertutup penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif. Misalnya terdapat A bilangan bulat ditambah dengan B bilangan bulat, maka akan sama dengan
B bilangan bulat ditambah dengan A bilangan bulat. Contohnya, 4 ditambah 3 akan sama dengan 3 ditambah 4. 20 ditambah 6 akan sama dengan 6 ditambah 20. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini A ditambah dengan B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Artinya A dikelompokkan dengan B ditambah C akan sama dengan A ditambah dengan pengelompokan B ditambah C. Contoh, 5 ditambah 2 ditambah 3, kita kelompokkan 5 dengan 2 akan sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3. Coba kita selesaikan pembuktiannya. 5 ditambah 2 adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sisi yang sebelah kanannya 5 ditambah 2 ditambah 3, 5 juga 10. Jadi terbukti sifat pengelompokan atau sifat asosiatif jika A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Sifat yang keempat adalah sifat yang ketiga atau sifat asosiatif pengelompokan. Sifat yang keempat yaitu memiliki inverse. Inverse sama dengan lawan. Jadi lawan dari A adalah negatif A. A ditambah dengan negatif A sama juga dengan A dikurang dengan A, maka inversenya adalah 0. Kenapa di sini bisa dikurang A dikurang dengan A? Karena positif apabila bertemu dengan negatif maka hasilnya akan negatif. Jadi A ditambah negatif A sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Contohnya, lima ditambah inverse dari 5 atau lawan dari 5 adalah negatif 5. Sama juga dengan 5. Positif bertemu dengan negatif, kita tulis negatif 5. Sama dengan 5 dikurang 5 adalah 0, adalah identitas dari 5 ditambah negatif 5 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Atau 10 ditambah inverse dari 10 atau lawan dari 10 adalah negatif 10 sama dengan 10. Positif bertemu dengan negatif, negatif 10 sama dengan 10 dikurang 10 dengan 0. Dan sifat yang kelima yaitu memiliki identitas. Jika ada A bilangan bulat ditambah dengan 0, maka hasilnya 0 ditambah A sama dengan A. Sifat identitas yaitu jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 4 ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 adalah bilangan bulat ditambah dengan 0 sama juga dengan 0 ditambah 4 hasilnya 4. Kembali ke bilangan itu sendiri. Jadi memiliki identitas ini artinya jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi itulah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terhadap penjumlahan. Yang pertama itu sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif atau pengelompokan, yang keempat memiliki inverse, dan yang kelima adalah memiliki identitas bulat. Pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan bilangan bulat berlaku sifat A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Ini yang pertama ya.
A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Contohnya, 8 dikurang negatif 3 sama dengan 8, negatif bertemu negatif sama dengan positif, 3 sama dengan 8 ditambah 3 adalah 11. Artinya 8 dikurang negatif 3 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Itu adalah sifat yang pertama. Yang kedua, negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya, negatif 5 dikurang 3 sama dengan, ini boleh kita kasih kurung, negatif 5 dikurang 3 sama dengan negatif, kita keluarkan karena dia sama-sama negatif, kita keluarkan tanda negatifnya, kita buat 5 ditambah 3. Kenapa bisa seperti ini? Negatif 5, negatif ditambah positif 3 artinya juga negatif 3. Sama-sama kita keluarkan tanda negatifnya. Jadi negatif 5 ditambah 3 adalah 8. Negatif 5 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 8. Sifat yang selanjutnya, negatif A dikurang negatif B, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Contoh, negatif 4 dikurang negatif 3 akan sama dengan negatif 4, negatif bertemu negatif maka positif, positif 3. Negatif 4 ditambah 3. Negatif pada bilangan bisa disebut juga sebagai hutang. Artinya kita mempunyai 4 hutang, sedangkan yang positif adalah uang. Hutang kita ada 4 dan uang kita ada 3. Berarti masih ada sisa 1 lagi hutang kita. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita akan pelajari tentang perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat ini ada 4 sifatnya. Yang pertama, positif kita kali dengan positif, maka hasilnya akan positif. Contohnya, 4 adalah bilangan positif dikali 3 adalah bilangan positif, maka hasilnya 4 dikali 3 adalah 7, juga bilangan positif. Jadi positif dikali positif adalah positif. Ini adalah yang pertamanya, positif dikali positif, maka hasilnya positif. Yang kedua, positif negatif, hasilnya adalah negatif. Contohnya, 5 adalah bilangan positif dikali dengan negatif, negatif 2 sama dengan positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. 5 dikali negatif 2 sama artinya dengan 5 dikali 2 adalah negatif 10. Jadi positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Contohnya, negatif 6 dikali dengan negatif 8, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 6 dikali dengan negatif 8 hasilnya adalah positif 48. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Sifat yang keempatnya, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 7 dikali dengan positif 3, maka hasilnya adalah negatif 7 dikali 3, 21. Artinya, negatif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Inilah sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya
positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Sama halnya dengan perkalian, pada pembagian bilangan bulat ada juga 4 sifatnya. Yang pertama, positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Contoh, 8 adalah positif, dibagi dengan 2 adalah positif, maka hasilnya 4 juga merupakan bilangan positif. Positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Contoh, 15 dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya negatif 5. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 21 kita bagi dengan negatif 7. Negatif dibagi negatif positif, maka negatif 21 dibagi dengan negatif 7, hasilnya adalah 3. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Sifat yang keempatnya, negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Contoh, negatif 16 dibagi dengan positif 4, maka hasilnya negatif 4. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Itulah sifat-sifat pembagian bilangan bulat.